Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, meski di dalam dunia maya atau melalui YouTube. Kali ini kita akan membahas masih berkenaan dengan mata kuliah analisa numerik atau metode numerik. Masih membahas tentang polinomial ya, fungsi polinomial derajat 3 menggunakan beberapa metode-metode yang lazim digunakan di dalam analisa numerik. Kali ini kita akan menggunakan metode false position atau regulasi falsi atau posisi palsu ya, dalam mencari akar-akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat min 2x plus 10. Di video sebelum-sebelumnya saya sudah pernah bahas metode yang lain, yaitu metode bagi dua dan metode Newton-Raphson ya, untuk menyelesaikan fungsi polinomial atau fungsi kubik. Baik, kita akan lihat kurva di samping ya. Jadi jika ada kurva yang memotong sumbu x di titik x0 ya, dimana x0 ini tentu adalah akar yang ingin dicari, maka untuk mendapatkan akar yang dimaksud tersebut kita bisa melakukan pendekatan dengan menyatakan tebakan awal ya, dua tebakan awal x1 dan x2 ya, yang menghasilkan fx1 dan fx2 yang berlainan tanda ya. Metode ini hampir mirip dengan metode bagi dua atau biseksi, hanya formula atau rumus yang berbeda. Jadi ini x1 dan x2 ini akan memberikan fx1 dan fx2 yang berbeda tanda atau berlainan tanda. Kemudian titik potong fx1 dan fx2 itu di kurva tersebut, kemudian kita hubungkan fx1 dan fx2 ya, membentuk garis lurus, kemudian memotong sumbu x di x yang baru, katakanlah x3. Kemudian x3 itu akan menghasilkan fx3 ya, yang memotong kurva ya di titik fx3. Tentu fx3 ini nanti kita hubungkan kembali kemana? Ke fx1 atau ke fx2? Tentu ke fx2, karena fx3 ini akan berlainan tanda dengan fx2 ya. Jadi selalu prinsip fx dengan fx baru dengan fx sebelumnya itu harus selalu berlainan tanda, sehingga perkaliannya akan negatif. Sehingga kita ambil fx3 ini nanti kita hubungkan dengan fx2, maka akan mendapatkan x yang baru yang semakin mendekati x0 atau akar yang hendak ingin kita cari. Kemudian x yang baru ini nanti kita akan pasangkan lagi dengan seandainya di sini adalah x4 katakanlah, maka kembali fx4-nya adalah bernilai negatif, maka kita akan pasangkan dengan fx2 dan seterusnya hingga akan sampai di titik x0 atau akar yang dimaksud atau akar yang dicari, atau setidaknya akan mendekati dengan x0. Baik, langsung saja kita akan sediakan kolom-kolom seperti ini, ada iterasi xn, xt, xn plus 1 ya. Ini kita bebas saja menggunakan subscript-nya ini ya, atau indeksnya ini ya. Kemudian ini adalah tebakan awal nih, bawah dan atas. Kemudian ini xt ini adalah x yang baru. Kemudian ini kita cari masing-masing fungsi daripada xn, xt dan xn plus t. Oke ya, kita mulai. Kita berikan tebakan awal yang sama dengan contoh sebelumnya yang kita kerjakan dengan metode biseksi 1 dan 3, karena fungsinya masih sama ya. Ini kita akan membedakan nanti metode biseksi dengan metode regulasi falsi ini apa kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita substitusikan nilai 1 dan 3 ini ke fungsi ini ya. Ya, 1 ke sini, untuk 3-nya nanti akan
disubstitusikan ke sini. Jadi X pangkat 3 min 5, klik ini lagi, X kuadrat min 2 X plus 10. Lalu ini kita kopas dan kemudian baru kita masukkan, substitusikan ya nilai masing-masing ini xn, xn, t, xn1, fxn ini ke dalam rumus ini ya. Xn plus 1, oke, kita kasih kurung xn plus 1, berarti yang ini kita kalikan dengan fxn, xn plus 1 yang ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan fxn min, xn nya adalah yang ini, kita kalikan dengan yang ini, kemudian kita bagi dengan fxn yang ini, kita kurangkan dengan fxn plus 1. Kemudian kita juga tarik ini untuk mendapatkan xt nya ini. Oke, ini iterasi pertama. Lihat iterasi yang pertama ya, dengan satu iterasi saja sudah mendapatkan akarnya, sudah mendapatkan akar yang atau nilai x yang sudah dekat dengan akar yang dimaksud, karena fxt nya ini sudah mendekati dengan 0 ya. Kita lakukan pengecekan, kita kalikan ini dengan ini, maka usahakan untuk supaya nilainya minus. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua kita lakukan hal yang sama ya. Kita tidak mungkin akan memilih ini seperti ini secara manual, maka kita bisa gunakan fungsi if ya. Jika ini kurang dari 0, maka kita ambil ini, kalau tidak maka kita ambil ini, enter. Nah, sebaliknya yang ini ya, jika ini kurang dari 0, jawabannya kalau enggak ini, kalau tidak itu maka jawabannya ini. Maka dua ini tentu tidak akan mungkin sama, karena ya tadi ya, kedua jawabannya tadi dibalik gitu ya, paham maksud saya ya. Nah, kemudian ini kita tarik ini kita tarik ya, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini ya, ini juga kita tarik, maka seterusnya, maka kita bisa akan melanjutkan ya, kita bisa melanjutkan iterasinya ke bawah. Lihat ini fxt nya sudah sangat mendekati 0 ya, sudah sangat mendekati 0, maka kira-kira inilah akar yang dimaksud. Nah, ini kita bisa cek galatnya, relatifnya yang menggunakan rumus ini seperti tak biasa ya. Kita kurangkan saja ini, kita kurangkan dengan atasnya, kita bagi dengan ini. Oke, sudah sangat kecil ya. Maka baik ini maupun ini sudah bisa dijadikan sebagai solusi daripada akar-akar tersebut. Jadi ini sangat pendek ya iterasinya ya, hanya dengan 3 iterasi atau 2 iterasi maka sudah didapatkan akar-akar dari fungsi tersebut, karena fx nya sudah sangat mendekati 0 dengan galat atau error relatifnya adalah sudah semakin kecil. Untuk akar berikutnya kita seperti sebelumnya ya, tinggal mengganti ini saya kuningkan ya, kemudian ini adalah solusinya. Maka akar berikutnya ya tinggal kita kopas ke bawah gitu ya.
kita kopas ke bawah, tinggal kita mengganti ininya ya, misalkan 2 dengan 7 ya, 2 dengan 7 ya, 2 dengan 7, maka tinggal kita teruskan saja. Coba kita cari yang lain. 2 dan 6 misalkan ya. Kira-kira sudah menuju ke akar yang dimaksud ya, 4,9, karena fx-nya sudah mendekati 0 ya. Kalau mungkin kita coba yang lain lagi, bisa jadi akan, oh ini 0, maka dia nggak mau. Misalkan kita jadikan 4, masih tetap sama ya, 6 aja berarti. Nah ini kira-kira 6 ya. Kuningnya ini akarnya ya. Oke, ini kalau yang kemarin kita gunakan biseksi ini sudah sampai lebih dari 12 iterasi ya. Jadi metode ini tentu lebih singkat iterasinya, karena memang rumusnya ini lebih kompleks, lebih panjang dibandingkan dengan rumus dari metode biseksi yang sangat pendek, hanya bagi 2 ya. Sekali lagi iterasinya jauh lebih pendek daripada biseksi. Demikian. Oh ya, masih ada satu akar lagi ya seharusnya ya, yang teman-teman bisa lanjutkan lagi ya. Tinggal kita kupas, cari tebakan yang awal ya, yang selain dari ini, yang menghasilkan akar yang di luar ini gitu ya. Dan tentu metode ini bisa dipakai untuk mencari akar-akar dari fungsi polinomial derajat yang lebih tinggi, derajat 4, 5 dan seterusnya ya, dengan mudah, apalagi menggunakan Excel ya. Kita ya tidak peduli berapapun iterasinya ya, kita tinggal tarik saja atau kita salin ke bawah gitu ya, sehingga sampai mendapatkan akar yang dimaksud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.